Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan bahasan matematika kita tentang bilangan bulat. Kalian sudah siap ya? Ayo kita langsung mulai saja. Mari kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai penjumlahan pada bilangan bulat, dan kali ini kita akan melanjutkan untuk ke operasi hitung pengurangan bilangan bulat. Ayo kita mulai saja ya. Seperti di pembahasan yang operasi hitung penjumlahan bulat kemarin, maka di pengurangan bilangan bulat ini pun ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yang pertama itu bahwa pasangan kancing positif dan negatif ini menyatakan bilangan 0. Masih ingat ya? Oke, untuk yang kedua ini penjumlahan dengan 0 tidak berarti, artinya tidak mengubah nilai. Yang contohnya 5 tambah 0 sama dengan 5 atau 0 ditambah 5 sama dengan 5. Dan yang satu lagi, jika penjumlahan, operasi hitung penjumlahan kemarin itu diartikan dengan ditambahkan atau ditambah, maka operasi hitung pengurangan kali ini artinya kita melakukan pengurangan atau dikurangi atau diambil. Oke, ini mirip ya dengan operasi hitung penjumlahan kemarin. Yang berbeda sedikit nih pada untuk operasi hitung pengurangannya. Jadi untuk pengurangan berarti dikurangi atau diambil. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat beberapa contoh sebagai berikut. Yang pertama ini kita lihat untuk pengurangan pada bilangan positif dengan bilangan positif. Nah, nomor 1 ini misalnya 5 dikurang 4. Oke, mudah sebetulnya ya. Nah, caranya hampir mirip dengan penjumlahan kemarin. Berarti di sini 5 kita gambarkan ada 5 kancing positif. Kemudian nah, ini jumlahnya ada 5 ya. Karena di sini kurang, oke, operasi hitungnya kurang tadi berarti diambil. Oke, diambil atau dikurang ya. Nah, diambil berapa? Diambilnya ini sebesar atau sebanyak 4 atau positif 4. Nah, kalau kita lihat di sini kan positif 5. Dia adanya positifnya ada 5 ya. Nah, sedangkan diambil positif 4. Berarti bisa nggak kita langsung ambil? Bisa ya. Jadi langsung saja kita ambil positif 4 dari positif 5. Sehingga terlihat di sini ada sisa yaitu sebanyak 1 buah kancing positif. Sehingga hasil dari 5 dikurang 4 ini adalah 1. Nah, seperti itu penyelesaiannya. Mudah bukan? Oke, kita lihat lagi yang untuk contoh pengurangan bilangan positif dengan bilangan positif. Nah, bedanya ini yang positif di depan besar nilainya lebih kecil dibandingkan bilangan positif yang di belakangnya. Nah, pada soal nomor 2 ini ditanyakan berapakah hasil dari 4 dikurang 5. Nah, tapi yang pertama berarti kita lihat di sini yang bilangan yang terdepan adalah positif 4 ya. Jadi kalian buat ada 4 kancing positif. Nah, ini berarti nilainya 4. Kemudian operasi hitungnya dikurang, artinya diambil. Berapa banyak diambilnya? Betul sekali, positif 5 ya. Jadi diambil sebanyak positif 5. Nah, sekarang kalian lihat, di hadapan kalian ini adanya hanya 4 positifnya. Ya kan? Karena ada 4 kancing bernilai positif. Jadi ini cuma ada 4, hanya 4 positifnya. Oleh karena itu kan kurang ya. Nah, bagaimana dong solusinya? Jadi karena hanya ada 4 positif, maka perlu ditambah 1 pasang positif dan negatif. Masih ingat ya, 1 pasang positif dan negatif ini nilainya 0. Jadi kita tambahkan ya. Ditambahkan 1 buah pasang positif dan negatif yang berjumlah 0. Ini nilainya 0 nih. Baru yuk kita jumlahkan. Jadi hasil gabungannya ini ada 4, 5 positif
Oke, jadi ada 5 positif dan 1 negatif. Baru deh kita ambil sebanyak 5 positifnya. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, ini kita ambil nih. Nah, ada sisanya? Ya, ini dia sisanya. Sisanya ini sebanyak 1 buah kancing negatif yang besar nilainya itu adalah negatif 1. Sehingga hasil dari 4 dikurang 5 ini adalah negatif 1. Mudah ya? Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Untuk contoh berikutnya, kita ambil pada pengurangan bilangan negatif dan positif, yaitu pada soal berapa ya hasil dari negatif 3 dikurangi 2. Nah, prosesnya sama nih. Kita lihat bilangan yang paling depan, yaitu negatif 3. Jadi kita buat kancing negatif sebanyak, betul sekali, 3 buah kancing negatif yang nilainya berarti negatif 3 ya. Nah, kemudian dikurang, karena operasi hitungnya dikurang ya berarti diambil ya. Diambilnya sebanyak positif 2. Nah, ada nggak di sini positif 2? Tidak ya? Oke, berarti bagaimana dong? Nah, kalau kita lihat dari soalnya, negatif 3 dikurang 2 artinya itu diambil positif 2 dari negatif 3. Tapi karena tidak ada positif, maka perlu ditambah 2 pasang positif dan negatif. Dengan nilai satu pasangnya positif dan negatif itu nilainya 0. Ya, jadi kita tambahkan ya. Dengan 2 pasang positif dan negatif. Ini pasang yang pertama. Oke, nilainya 0, berarti kurang 1 pasang lagi. Ini yang kedua. Nilainya juga sama 0. Oke, nah berarti baru kita jumlahkan semua nih. Hasil penjumlahannya atau gabungannya ini berarti terdapat 2 kancing positif dan 1, 2, 3, 4, 5. 5 kancing negatif. Nah, kalau sudah ditambahkan dengan 2 pasang positif dan negatif, jadi ada positifnya kan? Nah, ada nih. Jadi baru bisa kita ambil positif 2-nya. Diambil deh yang ininya, berarti sudah hilang. Yang tersisa hanya kancing negatifnya saja. Ada berapa nih? Oke, ada 5 ya. Sisanya 5 kancing negatif yang nilainya negatif 5. Oleh karena itu, hasil dari negatif 3 dikurang 2, hasilnya adalah negatif 5. Oke. Kita tambah lagi dengan contoh berikutnya ya. Oke, untuk berikutnya kita ambil pengurangan pada bilangan positif dan negatif. Berapakah hasil dari 3 dikurang negatif 2? Oke, tahap pertama. Kita buat kancing positif sebanyak 3 ya. Kemudian dikurang, artinya berarti diambil sebanyak negatif 2. Ada nggak nih negatif 2? Tidak ada ya? Nah, artinya dari 3 dikurang negatif 2 ini, kita akan mengambil negatif 2 pada 3. Karena tidak ada negatif 2, jadi kita perlu tambah sebanyak 2 pasang positif dan negatif. Oke, kita tambahkan ya. Ini yang pertama. Nilainya 0. Nah, berikutnya ini adalah yang kedua. Nilainya juga 0. Nah, ini udah 2 pasang nih. Ya, jadi ada ya negatif 2 kalau sudah ditambahkan ya. Nah, baru kita jumlahkan dulu. Kita gabungkan ini. Jadi ada 5 kancing positif. 2, 3, 4, 5 dan 2 buah kancing negatif. Baru bisa kita ambil. Diambil deh yang kancing negatifnya sebanyak 2, sehingga yang tersisa adalah yang positif sebanyak 5 kancing positif. Oleh karena itu, hasil dari 3 dikurang negatif 2 sebanyak atau sebesar 5. Oke. Untuk berikutnya, ada lagi nih contoh soal pengurangan pada bilangan negatif dengan negatif. Ya, ini yang keempat ya. Nah, soalnya itu ditanyakan berapakah hasil dari negatif 3 dikurang negatif 2. Pasti kalian tahu tahap pertama.
Betul sekali. Kita gambarkan 3 buah kancing negatif karena ini nilainya negatif 3. Kembali ini operasi hitungnya dikurang, artinya diambil sebanyak negatif 2. Oke, ada nggak nih bisa diambil negatif 2? Bisa ya? Karena dia punya nih, negatifnya bahkan ada 3. Jadi kita ambil langsung. Hei, kamu aku ambil ya, sebanyak 2 negatif. Nah, berarti ada sisanya, 1 kancing negatif. Sisanya sebanyak 1, oleh karena itu, hasil dari negatif 3 dikurang negatif 2 adalah negatif 1. Karena tersisa 1 kancing negatif. Oke, apakah ada lagi soalnya? Nah, itu dia beberapa contoh dari operasi hitung penjumlahan pada bilangan bulat. Sekarang coba kita kembali keluarkan beberapa soal yang tadi sudah kita bahas. Ya, soal yang pertama bentuknya bisa operasi hitung pengurangan dengan bilangan positif dengan positif. Ini ada soalnya tadi 5 dikurang 4 yang hasilnya 1. Ya, mudah ya ini ya. Nah, terus ada lagi berarti yang bilangan positifnya lebih kecil dibandingkan bilangan yang kedua. Jadi kebalikannya nih, 4 dikurang 5. Hasilnya negatif 1. Nah, ini bisa juga nih kita bikin apa ya, memudahkan kalian mengingatnya. Kalau yang contoh yang di atas ini mudah ya, kalian pasti bisa. Nah, kalau dibalik, yang bilangan yang kecil yang ada di depannya dikurangi dengan bilangan positif yang lebih besar, artinya sama seperti 5 kurang 4. Jadi kamu kurangi saja angka yang besarnya dikurangi yang kecil. Baru nanti jangan lupa diberikan tanda negatif. Gitu ya. Nah, ini untuk diingat. Jadi untuk memudahkan kalian mengerjakannya. Oke, jenis soal yang kedua tadi ada positif, bilangan positif dikurangi bilangan negatif. Contoh soalnya tadi ada 3 dikurang negatif 2, yang hasilnya 5. Nah, kalau kita lihat, nih pada operasi tanda pengurangan, jika dia bertemu langsung dengan tanda negatif, tanpa ada jeda angka ya, jadi dia langsung ketemu nih, maka ini bisa menjadi berubah tanda, jadi tanda penjumlahan atau plus. Atau boleh juga gini deh, misalnya kalau ini kan pengurangan ya, jadi berkurang. Kalau berkurang, sikap negatifmu, ini kita artikan negatif 2 ini ada 2 sikap negatif kita. Kalau kita kurangi 2 sikap negatif kita itu keren nggak? Keren ya, hal positif ya. Makanya 2 tanda negatif ini bertemu, maka dia menjadi positif. Sehingga soalnya menjadi 3 ditambah 2. Makanya jawabannya adalah 5. Kemudian pada pengurangan tadi, ini juga kita membahas ada soal yang bilangan negatif dikurangi bilangan positif. Tapi sebelumnya Mister mau mengingatkan dulu nih pada operasi hitung penjumlahan yang kemarin. Oke, di sini ada negatif 3 ditambah negatif 2. Berapa ya hasilnya? Masih ingat kalian? Penjumlahan keduanya negatif. Angkanya 3 dan 2 ini ditambah atau dikurang ya? Ya, betul sekali. Ditambah ya. Kalau dua-duanya negatif, kita tambah. Nah, nanti hasilnya pasti negatif. Jadi, 3 ditambah 2, hasilnya 5. Karena ditambah negatif, jadi negatif 5. Betul sekali. Nah, sekarang kita lihat tandanya kembali. Sama seperti tadi yang sebelumnya. Jika kurang, bertemu tanda negatif langsung, jadi tambah tandanya kan. Nah, ini ada tandanya penjumlahan, tanda tambah, bertemu dengan negatif. Dia bertemu langsung tanpa ada jeda suatu angka. Nah, ini pun bisa berubah. Contohnya kita ke sikap lagi ya. Jika bertambah sikap negatif kita, kira-kira itu oke atau enggak ya?
Nggak oke ya? Nah, makanya jika bertambah sikap negatif itu merupakan hal yang negatif. Jadi, tandanya menjadi kurang atau negatif. Makanya, dari soal ini bisa berubah menjadi negatif 3 dikurang 2. Tanda ini menjadi kurang. Loh, kok jadi pengurangan ya? Nah, makanya ini adalah contoh soal negatif dikurang bilangan positif. Itu ya. Berapa dong hasilnya? Sama dong pastinya. Oke, dengan yang contoh penjumlahan ini. Maka hasilnya negatif 5. Itu ya. Jadi bisa juga nih dapat negatif 5 dari mana? Negatif 3 bertambah lagi negatif 2. Jadi tambahkan saja. Makanya mendapat negatif 5. Oke, satu lagi tadi kita bahas untuk pengurangan bilangan negatif dengan negatif. Nah, contohnya negatif 3 dikurang negatif 2. Nah, tanda ini tadi sudah ya. Oh ya, jawabannya negatif 1 nih. Sudah kita dapatkan tadi dengan cara kancing. Nah, kita lihat tandanya. Ini kurang bertemu langsung dengan tanda negatif tanpa ada terhalang oleh suatu bilangan. Berubah ya menjadi positif. Sehingga soalnya bisa kita ubah nih menjadi negatif 3 ditambah 2. Wah, penjumlahan lagi. Tapi ini penjumlahannya adalah bilangan negatif ditambah bilangan positif. Masih ingat kalian? Kalau yang satu negatif, satu positif, cari selisih atau dijumlahkan angkanya? Selisih ya, atau dikurang. Jadi 3 dikurang 2, jawabannya adalah 1, tapi harus dicek tandanya. Dilihat, kira-kira negatifnya, bilangan negatifnya ini lebih besar atau lebih kecil dibandingkan positif? Lebih besar ya, 3 nih. Sedangkan positifnya lebih kecil, hanya 2. Ini negatif 3. Jadi, kalau lebih besar negatifnya, kasih tanda negatif. Nah, sama kan jawabannya ya? Berarti untuk soal yang seperti ini, dia bentuknya sama seperti soal penjumlahan. Seperti ini. Nah, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Gunakan cara apapun, yang penting ingat, kuasai konsepnya. Oke? Nah, kemudian silakan kalian setelah ini untuk lebih ingat kembali bagaimana cara menyelesaikannya. Silakan kalian lanjutkan worksheet yang kemarin baru kalian selesaikan untuk penjumlahan, berarti kerjakan untuk yang pengurangan plus yang bagian yang ketiga ini. Ini adalah gabungan antara penjumlahan dengan pengurangan bilangan bulat. Nah, alhamdulillah pertemuan kita selesai untuk hari ini. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan mesti akhiri dengan membaca wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.